banjir, apa lagi? Tsunami, apa lagi? Gempa bumi, longsor. Ada lagi angin puting beliung, ada lagi gunung meletus, apa lagi? Ya banyak sekali ya. Yang namanya bencana apa? Bencana dulu, ayo apa bencana? Ya, suatu kejadian yang merugikan masyarakat atau orang banyak. Tapi kalau merugikan hanya satu orang atau dua orang, namanya apa? Ada rumah ketiban kemburuan itu pohon kelapa, itu namanya bencana apa-apa? Musibah, betul ya. Kalau bencana itu menimpa masyarakat atau komunitas. Nah, di Muhammadiyah ada yang menangani itu, namanya MDMC, seperti di kaos saya ini. Ya, ini MDMC. Ya, yang menangani itu. Untuk MDMC di Projo berdiri tahun 2010. Belum kalian? Belum Pak sudah? 2010 ya, MDMC ya. Relawan MDMC itu macam-macam ya. Dari pemuda Muhammadiyah ada, dari Kokam ada, dari mahasiswa itu yang baju merah itu namanya KSR ya. KSR itu di bawah itu seperti kalau kalian tahu Palang Merah Indonesia tahu? Nah itu kalau mahasiswa itu KSR. Ada lagi itu yang pakai agak coklat hijau itu yang senangnya pecinta alam, namanya apa? Mapala dan Mapasuri ya, Mapasuri itu. Nah, jadi macam-macam ya. Ya. Kalau sudah terjadi bencana itu MDMC bergerak ya. Siapa rumahnya yang pernah kebanjiran? Ya. Yang pernah kena longsor ada nggak? Nggak ada? Ya. Yang sudah merasakan gempa bumi pernah belum? Ya, gempa bumi. Ya. Nanti akan diisi simulasi gempa bumi. Saya harapkan nanti betul-betul dan pembacaan kronologi kemudian dalam melaksanakan betul-betul. Karena apa? Tujuannya diadakan simulasi. Apa tujuannya? Ya, seandainya terjadi gempa betulan, kalian minimal bisa menyelamatkan diri sendiri, minimal. Kemudian bisa membantu orang lain. Yang pokok adalah menyelamatkan diri sendiri. Nanti akan dipandu oleh timnya. Yaitu. Ya, di sini saya menekankan pada relawan MDMC. Ya. Jadi saya harapkan kalian besok punya jiwa-jiwa relawan kalau sudah besar. Ya. Pulang ke rumah sudah dibantu bisa membantu, itu punya jiwa-jiwa relawan. Kalau di Muhammadiyah tergabung dalam MDMC, ya. Relawan itu terbagi apa saja? Ayo, relawan SAR air, ya. SAR air ada. Apalagi apa? SAR gunung ada, ya. Kemudian dapur umum ada. Ada psikiater, ya. Ada yang suka masak. Kalau suka masak itu bantu dapur umum ya, itu. Dan semuanya itu harus profesional. Walaupun seorang relawan, tapi harus profesional. Jangan sampai menolong orang yang ditolong malah lebih parah. Nah, makanya harus profesional. Ya. Yang tugasnya sangat mudah juga dapur umum ya. Kalau terjadi pengungsian, butuh makan nggak? Nah, itu butuh makan. Misalnya yang mengungsi ya 100 orang ya, perlu beras berapa kilo, perlu telur berapa kilo, itu ada rumusnya di dapur umum ya. Ya, SAR air pernah dayung perahu belum? Ya, nanti silakan kalian suatu saat bisa minta ya latihan. Sudah bisa berenang sama belum? Ya, itu nanti latihan mendayung perahu. MDMC punya perahu karet ya. Ya, di sekitarnya ada kali yang agak kecil. Ya, sungai agak kecil lah itu. Itu namanya SAR air, nanti pakai pelampung juga. Itu pakai pelampung. Ya, kemudian ada lagi yang khusus pemadam kebakaran, itu juga ada. Itu pemadam kebakaran. Ya, untuk hari ini nanti difokuskan pada gempa bumi itu ya. Jadi di Muhammadiyah itu relawan kebencanaannya namanya
MDMC ya. Harapkan kalian nanti bisa jadi relawan ya, relawan MDMC ya. Yang nanti kalau SMA ya mau kuliah apa, kalau bahasa Inggrisnya bagus silakan datang di MDMC. Karena apa? MDMC kerjanya tidak cuma di Indonesia. Ada yang waktu gempa Turki tahun berapa? 2 tahun yang lalu ya. Itu ada yang dikirim ke sana. Itu dari teman kita dari Magelang sampai ke Turki ya. Waktu Sulawesi ada gempa dan tsunami tahun berapa? Kalian masih ingat, masih SD? Itu dari Projo ada yang dikirim ke sana, ada yang sampai ke Nusa Tenggara ya. Untuk sampai ke luar negeri itu syaratnya harus punya bahasa Inggris, kemudian ada lagi bahasa Arabnya sudah bagus karena kadang-kadang di Timur Tengah ya. Itu syaratnya gitu. Kemudian perlu fisik yang kuat juga ya, seorang relawan itu jangan yang kuat fisiknya, karena medannya kadang medan tidak cuma gini ya. Kalau yang rumahnya agak pegunungan ada nggak? Yang rumahnya agak pegunungan, Mas mana rumahnya? Oh, Kodarjo. Ya. Mas itu yang itu namanya siapa? Loh itu Mas. Rumahnya mana? Ini kamu rumahnya mana? Rumahnya mana? Alamatnya? Mana? Oh, berapa? Itu bahayanya tsunami. Nah, itu. Nah, yang mas ini mana? Oh, Purworejo. Ya itu. Itu juga pernah diadakan simulasi tsunami, itu ada tsunami. Nah itu ya, garis dari itu nanti akan disambung oleh Pak Norman, itu dosen teknik UMP. Ya, itu kalau kalian kuliah di UMP ketemu Pak Norman, silakan mendengar Norman. Itu dosen teknik ya, bagaimana cara buat bangunan. Nanti akan dijelaskan bagaimana kegempaan itu. Hari ini kita fokus pada gempa dan kalian saya harapkan itu dengan sungguh-sungguh ya, itu karena gempa tidak bisa diprediksi ya, tidak bisa diprediksi ya. Itu nanti akan dijelaskan. Itu saja, saya harapkan betul-betul nanti kalian sudah SMA-nya di Muhammadiyah atau di mana, silahkan gabung ke MDMC. Nanti kalian akan, nanti ada yang pakai kaos MDMC, nanti yang dari Bruno ya, semuanya akan tercover di MDMC. Ada kesehatan, ada dari apa saja itu akan muncul ya. Ilmu kalian nanti akan bisa bermanfaat menolong sesama ya. Misalnya kalian punya ilmu apa saja bisa di MDMC ya. Itu saja perkenalan dari kami untuk MDMC Purworejo supaya bisa berkembang. Dan latihan kemungkinan tidak cuma ini, silahkan nanti digabung lagi. Ada latihan kebakaran, misalnya kalian posisi di lantai atas ya, lantai atas pintunya, tangganya kebakar, turunnya pakai apa turunnya? Nah, lompat kalian gepeng sampai bawah. Nah, pas tangganya pas yang kebakar tangganya ya, bagaimana pertolongannya itu nanti ada, ada ya. Itu saja untuk gambaran hari ini, fokusnya ke gempa ya. Nanti Bapak Ibu Guru juga ikut bergabung dengan kalian ya. Kami cukupkan dulu, nanti disambung oleh Pak Norman, nanti kami lanjutkan. Monggo Pak Norman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, pagi ini walaupun sudah jam 10. Jadi kenapa sama selamat pagi? Karena pagi itu menentukan kita mau. Kalau pagi kita itu sudah merasa susah, kita semua susah. Tapi kalau pagi kita sudah merasa bahagia, insya Allah kita bahagia. Ini sudah dilakukan oleh Pak Hidayat, Ketua LRD, Ketua DMC. Ini kelas berapa ini? Bapak? Oh, kelas 8, berarti kelas 2 ya? Kalau dulu saya tahunnya kelas 1, 2, 3. Oke, kita lanjut. Nanti kita belajar kaitannya dengan bencana, kaitannya dengan nanti ada cara bagaimana kalau terjadi gempa ya. Kenalan sih, ini Bapak Ketua. Nama saya Norman Alami.
Ini hobi saya. Hobi saya ini berpengaruh terhadap kegiatan saya hari ini. Ya, jadi sampaikan Pak Hidayat relawan. Relawan itu bukan relawannya Awan. Ya, jadi Awan tuh rela malam enggak? Enggak, relawan itu setiap saat 24 jam. Kalau diperlukan kita harus siap. 24 jam terutama pada masalah kebencanaan. Ya, relawan itu bukan kerja. Ya, relawan itu bukan kerja. Jadi kalau Anda nggak mau kerja jadi relawan aja. Jadi saya di LRB jadi ketua 2. Kemudian di dosen teknik sipil. Jadi kalau mau kuliah khusus setelah SMA kuliah aja di teknik sipil Purworejo. Kemudian saya juga kepala perpus. Jadi kalau mau baca-baca boleh, perpustakaan silakan. Jadi kita buka anggota. Adik-adik mau belajar di sana boleh. Ada banyak yang bisa dipelajari. Ada buku yang bisa Anda gunakan untuk pengembangan diri. Kemudian ini saya di bidang off-road, ya, di saya. Jadi perkenalan dulu nih hobi saya. Kalau yang mau sepeda ngajak boleh, mau nge-trail ngajak saya boleh, mau naik mobil jeep boleh, ya. Mau naik gunung, ayo kita bareng-bareng. Ya, jadi yang suka adventure silakan bergabung. Dan biasanya kalau suka adventure jadi suka relawan, jadi relawan kita ya. Oke. Ini ya. Ini namanya mitigasi. Mitigasi itu apa? Kita belajar mitigasi itu persiapan atau siap-siap atau bagaimana caranya sebelum terjadi kita sudah memikirkan itu, namanya mitigasi. Ini saya juduli mitigasi bencana, gambarnya kopi. Kenapa? Kalau yang laki-laki yang kumpul-kumpul kopi-kopi mau teh-teh, kopi-kopi. Jadi nggak ada, ayo kumpul teh, nggak ada. Ayo kumpul kopi-kopi. Kopi itu biasanya ngobrol ya, ngobrol santai. Nah kita ngobrol aja santai sekarang. Nah, ini orang itu orang ya begitu jelas ya. Jadi bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengganggu kehidupan. Tadi disampaikan Pak Hidayat. Jadi semua yang mengganggu kehidupan itu bencana. Bencana ada berapa? Ada bencana alam, ya. Bencana alam itu apa? Nah, banjir. Sekarang yang dekat sini, di daerah ini sering terjadi apa di daerah Bayar ini? Bayar tsunami. Banjir. Ya, banjir sebelah sana. Ya, kalau kita tahu Purworejo ini bencananya aktif banyak sekali. Ya, Purworejo wilayah sini kita tahu udah pantai selatan kok. Laut namanya Laut Kidul. Ya, Anda sering dengar nggak? Ring of Fire. Nah, apa ring of fire? Ring of fire, ring bener fire ya. Api itu apa? Gunung berapi. Di sebelah pantai kita itu, ya ada yang namanya bumi itu meledak. Ya, bumi itu meledak, kok ini. Oke gambarnya. Nah, ini bumi ini meledak. Ini kita ini, ya. Ini di selatan kita kita itu di sini. Ini sebelah selatan nih. Nah, jadi bumi itu punya kulit. Ya, bumi itu punya kulit dan di dalam bumi itu ada cairan. Ini pelajaran IPA. Sekarang pelajaran IPA sekarang. Ini bumi, ini kulit atau mantel. Ini Pak Kandelis piro kandel banget, 80 sampai 100 km tebalnya. Di sini ada cairan. Anda tahu magma? Bedanya lava karo magma apa? Yo.
Nek lava sing nang jero iki lava iki, nek tekan dhuwur jenenge magma. Nah, ini bumi di dalamnya itu cair. Tahu gunung berapi? Gunung berapi nek jeblok mengeluarkan magma. Lava lalu keluar dari magma, ya kan? Itu dalamnya apa? Cair. Pertanyaannya, Pak, kok ora panas yo? Jerone panas nih. Airnya kok nggak kebakar ya? Ya karena itu Gusti Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi itu luar biasa. Ya, jadi itu kan kita apa? Ya kita berpikir piye caranya. Nah, ini karena bergerak bumi itu pecah. Pecah-pecah ya yang ini tidak di sini. Nah, pecah. Itu pecah. Ini namanya asteroid, ini erosia plate kita itu ini, kemudian ini pecah. Ini masuk ke dalam perut bumi kita. Nah, perut bumi ini sekitar 5 sampai 6 cm. Pak, 5 cm sampai ini sidik. Anda sidik, tapi kita tadi Anda tahu bahwa lapisan bumi itu berapa kilo? Nah, ini berapa kilometer ini? Nah, kalau yang sedikit itu retak kemudian nabrak. Nah, Anda punya garisan plastik nggak? Plastik itu, Anda patahkan. Ya kan sering loh, tak mengenai silang-silang garisan apa itu. Itu kalau kena kulit kan sakit. Itu hanya berapa mili? Anda adik-adik bayangkan. Nah, ini kan boleh sampai itu obat. Ini obat kan jadi gempa. Itu yang namanya gempa. Gempa itu pergerakan dari lempeng ini, entah itu masuk, entah itu pisah, entah itu saling tabrakan. Itu namanya gempa. Nek wong Jawa jenenge lindu, ora lindu iki, ya kan? Ini lindu. Nah, ini namanya gempa. Ini dalam bumi itu ini. Pak, berarti nyemplungin dok matang-matang nih jenenge pol ora bakal iso. Cemplung gunung tangannya kok. Nah, ini dulu itu seperti ini dulu. Ya, dulu seperti ini namanya Pangea 320 juta tahun. Kapan ini baik itu baik kapan? Nah, jok jadi kok ini, ya terus, nah sekarang seperti ini. Kita ini benua nih, ini, nah Asia, ini loh, Indonesia Raya ini, ayo pelajarannya, geografi. Australia, kono kuwi lho cedak, kidul kono kuwi. Kidule dhewe kono kuwi Australia, dadi nek kowe nang laut ketemune Australia lho. Ya nah ini. Biyen kok ini, nah saiki. Iki ono sing es ini yang ada es Antartika. Oke. Lanjut, nah ini bumi itu baru-baru ini. Jadilah gempa. Kapan? Orang ngerti, nggak tahu. Gempa itu tidak tahu, belum pernah ada prediksi atau ramalannya, prediksi yang tepat bahwa gempa akan terjadi, sehingga kita perlunya itu latihan semula. Tapi tidak mengharapkan ada gempa. Itu perlunya simulasi ya. Kita nggak tahu gempa, tapi kita kan di sini daerah gempa. Lanjut nih, namanya ring of fire. Kita lanjutkan. Oh, titik abangnya kok Pak? Itu gunung berapi, bukan gunung Merapi kayak gunung Merapi nang Yodo. Gunung Merapi yang baru saja jeblok, gunung berapi, gunung yang aktif mengeluarkan lahar lava atau dia di tanda petik hidup. Nah ini kita disukung kalau saya pet. Nek pas bergerak, kemudian cepat kita patah, nah itu muncullah gempa. Ya, gempa. Anda adik-adik pernah dengar tsunami? Pernah kemarin ramai daerah selatan Jawa, Purworejo, Kebumen, Jogja kan ada tsunami setinggi 25 meter. Pernah dengar? Mungkin nggak? Mungkin.
kondisi ramah ini. Mungkin kalau ada gempa, kalau tsunami. Jadi kalau nggak ada gempa, nggak ada tsunami. Jadi gempa sih, tsunami. Gempa sih gede, lah baru tsunami. Gempa besar dan dangkal. Dangkal itu berapa kilo? 10 kilo, 15 kilo. Dalam 15 kilo itu dangkal. Padahal kalau kita jalan dari sini sampai Projo kalau 15 kilo. Anda bayangkan kalau 15 kilo ada dibayangkan 5 kilo duri 1 kilo. Kayak antena cakap handphone ini kayak handphone. Tower 70 meter. Itu setinggi itu ada bayangkan 10 kilo. Duri kayak apa? Dalamnya. Nah, kalau tugel patah itu mau suaranya kayak apa? Energinya. Makanya kalau saya bayangkan Anda patahkan penggaris. Nah, dekatkan sini aja. Ini mesti akan sakit tangannya. Nah itu bayangkan. Jadi gempa seperti itu dan tidak ada tsunami tanpa ada gempa. Lanjut nih gambar-gambar weh. Nah ini teorinya siswa dari Suriah weh. Ya. Nah ini gambarnya weh lagi. Gambarnya apa? Ini neoban terjadi bocah. Ya. Ini gempa ini kalau getar. Ini jadi gempa, jadi lindu. Ini juga, ini masuk, ini Indonesia ini, di Australia ini. Bu masuk ke dalam, nah gempa. Ini yang kalau pecah, jadi retakan lagi. Nah, sudah masuk, Anda kayak ini kepikiran nggak? Kenapa di kita itu ada gunung banyak? Geografi, ilmu bumi, kenapa gunung banyak di sini? Yo, nah ini sinaumnya di IPA ya no. Ini kan terdesak nih, ya kan? Apa mungkin ini menang enggak? Dia kan tertutup, ya kan? Tangan tertutup. Nah ini muncul retakan di sini, muncullah energi retak jadilah gunung. Sehingga di selatan kita sampai Sumatera itu ada pegunungan. Kalimantan ada nggak? Gunung ada nggak? Kalimantan? Nggak ada, nggak ada. Dia petani. Ilmu bumi mana ini? Nah, ini ring of fire di sini. Makanya Kalimantan terkena gempa. Pak Pidakono. Apa ini kono bener kena kabut asap Gilendi. Nah, nggak ada bencana. Ya. Nah, ini namanya. Ya. Nah, ini loh gambarnya api. Gambarnya api ini Indonesia. Ini alfabet masuk, ketekuk muncullah gunung. Gunung lalu ini pecah tortan, magmanya naik dari lapangnya betul. Itu makanya gempa ini, oh minggu ini gambarnya. Tapi ini sekian 10 kilo tebalnya misalnya bergerak pecah itu. Nah, wong duduk waktu gede kalau dipukul pecah kan suaranya. Baru batu segini, belum segitu. Nah itu makanya segitu. Nah ini gempa lagi. Ya, Anda harus bertanya sebenarnya, Pak kok bisa ya? Bumi itu orang yang lebu, orang yang geser. Nanti mesti kalau bapak-bapak ustadz di sini diceritain lah. Nanti diceritain bahwa Allah itu maha semuanya, sehingga apapun bisa terjadi. Jadi kita nggak bisa menghindari tsunami. Nah, pokoknya gitu. Gempa. Nah, ini karena gempa. Ya, ini gempa tanahnya naik, ini jadi turun. Mungkin nggak? Mungkin, jadi bukan nggak mungkin. Sehingga kita harus waspada. Sedangkan kita tak perlu dikit buat ini kita bro. Nah, ini kan tidak apa projo. Nah, sebenarnya
Kondak kebantaran. Nah, kenali bencana di sekitar kita. Sekarang Purworejo, suka sini ngadusnya, suka gunung apa suka laut? Suka gunung ya, suka gunung. Bencananya apa? Longsor, ya kan? Longsor, kedaratan, Banyuring, Bayan, Kutarjo, butuh apa? Banjir, ya. Kemudian ke sini, mulai ini Bayan Kidul, Mombol, Purwodadi, Grabang, tsunami. Nah, oke. Gempanya nanti. Gempanya di mana? Iya dari Purworejo semua kan gempa karena kita dekat dengan sumber gempa di selatan pantai kita. Mau di Purworejo, mau di Kutarjo, mau di Bener ya karena gempa. Ora percaya, nek gempanya ana gunungnya ada longsor. Coba lihat ada trik coba ikut loh. YouTube ya coba yang boleh ilmu banyak. Ya, kejadian longsor atau gempa yang melakukan longsor. Begitu gempa jalannya longsor, tebingnya longsor. Kita itu gempanya di situ. Terjadi. Ya, nah terjadi ini, nah, makanya. Nah di sini paling mungkin apa terjadi? Banjir menunggu dia banjir kali. Kalau menunggu Pak Widaya itu teman-teman yang BMC sering banjir hukum telung dino 4 dino. 3-4 hari itu. Nah, di sini tuh gempa kita baca. Nah kalau ini apa ini? Kekeringan. Garing ini Bayan juga ada. Butuh belum. Berarti Purworejo, Bayan, Kali Gesing ada, Bagelen ini kekeringan. Kebakaran itu sing duwe alas. Nah, sirang duwe alas, tetapi tidak hanya hutan. Nanti disampaikan kalau misalnya dilatih 3 kebakaran, ini caranya rumpat benteng dari Pak. Hanya Pak Widaya sih pendek. Ya kita ada jalur evakuasi. Ya apa penyakit seperti kemarin kelas berapa Anda? SD, ya, ono COVID-19 karena muncul di tahun 19. Nah itu apa penyakit? Angin ini sering terjadi sekarang di Purworejo. Angin besar. Kita sekarang belajar ini. Gempa bumi nanti kita ada simulasi. Apa sih itu belajar? Sehingga kita tahu di sekitar kita ada bencana apa. Nah, pindah mata dan bilang kamera pindah Kalimantan Pak. Odo baik. Nah kalau kebotakan yang berbina bercabar ini kena kebotakan. Karena di sana satu hutan, yang kedua batu bara. Batu bara itu sana banyak dan tidak dalam. Batu bara yang belum diolah, itu kalau ketetesan air yang panas. Contohnya Anda pernah lihat nggak? Truk apa bawa damen? Ya itu kan kamu bul. Nah itu kalau ketetesan yang panas dia akan sama dengan batu. Jadi mau kemana? Mau ke Irian. Sama aja, Kalimantan sama, semuanya ada bencana. Tinggal kita bagaimana caranya kita tahu bencana ini dan sikapnya kita gimana. Makanya kita nanti simulasi. Oke, lanjut. Nah, lanjut. Tekan simulasi depannya kudu baru. Nek rambut tambah bumbu gitu. Nek bumbu rambut tambah meneh. Nah ini apa yang harus dilakukan jika terjadi gempa di sekolah. Ini yang buat pas COVID, jadi ini pasti pakai masker. Sekarang tidak pakai masker ini ya. Ini apa ini? Nah, jalur evakuasi Anda kita sudah punya belum? Jauhnya belum. Nanti kita buat sederhana, kita buat orang-orang dapetnya kemana? Ya, nanti kita arahkan dengan Pak Widaya arahkan. Gawe iki tulisan jalur evakuasi.
Jadi ceritanya gini, kalau Anda masuk sekolah, ya saya masuk sekolah kan, masuk toko. Masuk toko, itu yang Anda perhatikan apa pertama? Kemudian tahun namol, toko budi. Apa? Nah, yang harus diperhatikan adalah jalan keluar. Atau ada tulisan jalur evakuasi. Kenapa? Pada saat kita masuk ke suatu tempat, pertama yang kita lihat itu yang kita masuk ya, mesti masuk ke otak kita. Kalau kita lihat, oh kasirnya orang lain, pada saat terjadi gempa ada kasir, tidak akan lari ke jalur evakuasi atau ke pintu keluar. Ya, sehingga pentingnya ini begitu masuk nanti di sana ditaruh jalur evakuasi. Masuk mana? Itu yang harus dilihat pertama. Kalau Anda lihat potnya HP, nanti kalau panik larinya ke pot itu mesti. Ya, jadi nanti kita buat ini nih. Ini kita lihat, kita kemudian, nah ini yang harus dilakukan apa gempa? Satu, tenang, Pak, nggak bisa. Yo bisa. Walaupun tetap rodok, panik mesti. Kedua, gempa itu kan ini rubuh nih. Ini rubuh. Yang paling cepat rubuh yang mana? Ini. Kemudian tembok. Tembok kok enggak? Karena di sini ada namanya sokong, kolong. Nah, ini perkuatan. Jadi nanti gedung yang nggak kuat roboh. Karena digetar-getar dikit kok roboh Pak? Belum yang diubahkan ke tanah. Yang bergerak itu tanah. Jadi tanahnya mudahnya bergerak ini juga nggak kuat. Nih. Tetap tenang, berlindung di mana? Meja apa? Karena pertanyaannya meja apa? Meja kayu ini. Ya, jangan yang meja atasnya kaca, waduh. Di bawah kursi, Pak ra cukup, kursinya diangkat. Diangkat. Jangan dekat jendela nih. Kenapa? Nah, getar pecah ini bani. Nenek bani tiga titik. Nenek bani titik. Orang selalu situ nih. Pelindung. Kemudian ini bertahan setelah gempa selesai. Pak, lama gempa terlama di Jogja 1 menit. 2006. Gempanya 1 menit, rusaknya seadanya. Hanya gempanya sekian setengah menit, Bapak. Bertahan. Kemudian baru keluar satu persatu. Kemudian masuk ke titik kumpulnya apa? Titik kumpul itu titik berhenti. Di mana? Nah, pertanyaannya jauh dari gedung. Ini misalnya itu ada gedung banget. Mungkin roboh, jauh ngerti ini roboh. Jadi di mana? Ya, saya di sana itu, nanti tengah-tengah sana itu, ya. Di sana itu kita pasang tenda di sana. Kenapa? Kalau roboh tidak akan. Ya, ini. Jadi kita lari satu persatu. Ini, nah ini bagus Pak, sudah ya. Pintunya sudah menghadap keluar. Ini pintunya sudah keluar ini. Sebabnya apa? Ayo. Nek pintunya buka air mendelok orang itu yang ana gempa. Apa? Yang ngadeg Mbak. Ngadeg. Sampai ngadeg nyekeli lawang. Yo Mbak ngadeg, kowe ngadeg. Disuruh baik, suruh. Nah, buka apa tutup pintunya? Buka, ya kan? Nah, sekarang dibalik kowe nang jowo. Nah, kowe nang jowo terus aku disuruh jagal, delok, ayo. Tekan jowo, buka dong. Ya kowe nang burine. Nang burine bae nyuruh jagal. Nah, jenenge wong ngantri. Dari sini. Nah, kalau pintunya ke sana, ini antri di sini pintunya kan buka. Pertama, yang antri di sini, yang lain bingung turun malah nutup. Itu yang nutup kan berarti rasa metu. Selalu mundur di depan pintu. Kejadian gempa di Sumatera kemarin, banyak yang meninggal di depan pintu karena numpuk pintunya nutup. Ini sudah benar ini bangunan ini sudah bagus. Pintunya untuk sekolah pastinya menghadap ke bukanya keluar. Kalau ini disuruh-suruh nggak apa-apa, suruh mesti buka terus kecuali ke Bandung.
Ya nek kesandung betul nih. Makanya kalau ada itu jangan nakal ya, kacanya dijegal. Kan cara-cara itu bisa ngomong hak jegal, tiba bisa gitu. Ya. Jadi ini harus dilakukan tetap tenang. Tenang itu masuk ke kolong meja. Kupak, peraku mana mejo, mana mana. Tak mejo dua peluru lah, terus mana mejo ini. Yang angkat kursi taruh di kepala, karena ini keras, ketiban nggak apa. Jangan kursi plastik, itu belakang nggak kursi plastik. Ya, jauhi kaca. Ya. Jauhi kaca. Jadi kaca itu kalau besar yang pecah nih bani. Makanya kena pipinya selalu. Ya, seperti saya nggak apa-apa, nggak halus ada brewoknya, nggak masalah, ketutupan. Saya ada brewok, nah, ini. Kemudian bila gempa berhenti dengan tetap berlindung kepala, segera keluar ruangan. Jadi kan tetap melindungi kepala pakai apa? Tasannya kan ada bukunya. Minimal kalau kejatuhan barang itu kan teredam, tidak langsung nangkep. Keluar bawa tas. Bawa tas menuju ke titik kumpul gitu. Nah ini gambarnya kok ini, aku digambar. Orangnya lho kayak gitu kumpul oleh. Nah, itu nek gempa terus. Ya, jadi ini tetap tenang. Nah, kemudian berlindung, menunggu, bertahan. Setelah gempa berhenti, kemudian kita kumpul. Pak, wes mandek, Pak, lebih boleh buat orang tak. Jadi kalau sudah berhenti, kita lihat kondisi. Mungkin dari sini ada bapak kepala sekolah atau bapak guru yang minta informasi ke BPBD atau BNPB atau kemana. Apakah akan ada gempa susulan? Gempa susulan itu beda kalau ujian susulan. Yang ujian susulan namanya ujian susulan. Apa itu boleh? Gempa susulan itu setelah ada gempa lagi. Nah kalau Pak sudah berhenti, Anda ngambil masuk, pedagu ketinggalan. Nah, tiba-tiba ini tiba Pak. Nah, saya tiba sak meneh, tiba sak kok der. Ya toh, paling berat. Oh. Nah, jadi kita tunggu. Kita tunggu sambil medan-medanan coba ngobrol benantang. Nah, baru setelah Bapak Ibu guru, wis aman le. Ayo. Nah, nanti kita praktek nih. Pertama nanti kita pakai nah, kita pakai posisikan ada gempa, wah, ada lari. Jangan lari dulu nanti bawa kolong meja. Setelah gempa berhenti, gempa mereda, keluar masuk ke kumpul di evakuasi. Nanti latihan ya. Latihan dengan anak dulu. Jadi semoga tidak terjadi gempa. Mungkin nanti Bapak Ibu guru, nah, Bapak Ibu guru yang di kelas nanti memandu pada saat terjadi gempa, anak-anak harus bagaimana masuk di kolong meja atau di bawah kursi, di kolong kursi atau mengangkat kursi, kemudian berhenti kira-kira sekitar 15-20 detik lah gempa itu. Nah kemudian keluar satu persatu. Ya, dianggap aja bahwa kalau mohon maaf Bapak Ibu guru kalau ngajar pintunya ditutup atau dibuka. Selama ini kalau ditutup ya nanti simulasinya ditutup, nanti ditendang, kira-kira badan-badan dan rusak. Ditendang, nanti lari keluar. Nah titik kumpul di sana. Ya, nanti diarahkan. Jadi Anda masukkan benar ke kepala Anda ini nanti simulasi. Ya, biar apa pada saat semoga nggak akan terjadi. Tapi pada saat Anda kedaruratan seperti ini, Anda kena nunggu biar kayak saya mulai ngomongin brewokan. Karena emang brewokan gampang diteni, ngomongin brewokan elek iron ngono ya. Nah itu, lihat itu. Nah ini yang penting ini yang penting. Yang penting. Nah ini nanti kita buat mungkin ada yang nanti kita Bapak Ibu guru bisa kertas dan spidol kita buat, kita tempel bareng-bareng 15 menit sebelum simulasi. Nah nanti dari itu besok sebisa mungkin kami harapkan ada tanda resmi apa? Tanda yang bagus sehingga anak-anak tahu, anak-anak dari sekitar Bapak Ibu guru karyawan tahu bahwa jalan evakuasinya kemana. Oke, jadi itu. Nah ini nanti kalau lihat ada mbak-mbak kayak
Siaga itu bahwa harus siaga bencana. Ya, jadi kalau di wilayah bencana kita harus menyiapkan tas sini apa? Iya, surat-surat penting. Itu bapak ini. Yo, lambi, baju untuk 3 hari. Kemudian ada makanan, ngelih. Nah, goreng pengungsian ngelih, woro. Kita siapkan makanan sing apik apa aja, sing awet. Jadi jawabannya mie. Ya, Indomie, sari. Gitu. Ya kata itu betul lagi, buat nanti. Ya air minum, Pak aqua itu serem. Air minum sekarang ada, Pak Hidayat, air minum ya Pak. Nah airmu, botol obat-obatan, tiktok pilek, batuk, tapi siapa batuk apa nih? Yang biasa, pilek, mumet, batuk, nentret, diare. Nah obat itu perlu, ya siapkan. Kemudian ini biasa, mesti bawa, hati berarti ini senternya sih bisa, yang bisa itu lebih pertama habis. Tapi kalau baterainya dilepas disawet, uang, pun duit. Yo nek kentekan kan yo bloyo duit ya, rusak bro. Nih peluit kempritan. Jadi kalau misalnya kita terjebak, gak ada yang nolong, kita tiup perut kita. Nah berarti kan bukan yang nolong ya. Di sana ada orangnya. Yang nolong tahu, oh di sana orangnya. Suaranya dari mana? Sebelah sana. Nah gunanya peluit. Kemudian masker. Nah kalau gempa, biasanya kan ini rubuh, ada yang roboh debu. Nah ini untuk kesehatan. Kemudiannya perlengkapan mandi. Ini jelas, perlengkapan mandi itu apa? Handuk, sabun, jadikan dalam satu. Ini tas siaga berisi sumber daya dan peralatan yang digunakan untuk bertahan hidup sementara. Seperti makanan siap saji, air bersih, obat-obatan dan pakaian. Yang nggak usah pakai seragam, pakaian biasa. Nah ini loh, ini saya kalah, mohon maaf ini Pak Ustadz, saya yang kutip di hadis ya. Dan barang siapa memberikan kemudahan membantu kepada orang yang susah, saya Allah akan membantu kemudahan saya dunia di akhirat. Ya, masa tadi ini pas betul tuh katanya itu dijegal orang-orang. Itu ya, jadi itu. Kemudian ini ada nih. Nah, berbuat seperangkai ini. Sesungguhnya Allah, rahmat Allah akan dekat dengan orang yang berbuat baik. Nah, jadi saling menolong, itu berbuat baik. Ya, ini akan diberi rahmat oleh Allah. Ya. Yang lanjut dan menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Nah, ini kami kan ini bapak ibu guru ini bapak ibu guru kita itu. Jadi manut orang tua, manut bapak ibu guru di rumah ada orang tua. Oke, matur nuwun, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan silakan sebelum kita mungkin jadi yang buat itu Pak. Membuat Anda atau gimana? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang mau bertanya atau ngobrol sebentar silakan. Yuk. Benar kan ngantuk? Mohon izin Bapak Ibu Guru, jadi membuat peraga. Informasi kemarin ada mau membuat peraga yang tanda-tanda arah evakuasi yang nanti ditempel kalau anak-anak sudah lagi sama. Nah, ini kita buat tanda ya. Jadi siapa nanti berapa orang silakan menggambar tanda panah. Tulisannya arah evakuasi. Nanti kita tempel, kita muter 10 menit lah, nempel sehingga pada saat kita lari tandanya di sana. Oke. Kemudian yang satu lagi gambar titik kumpul itu di sebelah sana. Ya. Kenapa di sana? Saya jelaskan tadi. Ini bangunan 2 lantai. Oke, nanti tambah dasar. 2 lantai. Nek rubuh Pak itu kuat. Ya, benar. Perencanaan sudah cuma pada saat terjadi gempa kita rubuh. Sehingga itu titik yang terjauh keluar.
Di sana jadi kalau ini runtuh mohon maaf itu bisa masih aman ya. Jadi ini kita gunakan 3 gedung tadi, satu sini, lantai 31, berarti yang belakang 1. Ya, nanti di sini kita kasih 2 tanda, berarti ada 6 tanda, tambah tangga 1, berarti 7, tambah 1 lagi titik kumpul sebentar. Mau siapa? Saya gambar. Gambar mana? Ditulisi jalur evakuasi. Itu ada 7. Nah 7 ya, 7 itu yang 1 gambarnya kemana kayak? Gambarnya di mau. Nah ini gambarnya. Ya ini jalur evakuasi kayak tanda panah. Nah ini tangga ini 1, ini kita buat 6. Kemudian ini buat 1. Ya ini nanti kita tempel di dekat mobil itu foto putih. Nah itu kemudian ini nanti kita bareng-bareng nempelnya ini jalurnya mana. Wah ini tangga kan nanti ada yang satu kelompok di lantai 3 ya. Jadi kita buat seolah-olah bahwa kejadian sebenarnya. Jadi pada saat ada semoga tidak itu kita sudah siap. Nah kan ayo siapa sih jadi relawan. Nah ini belajar jadi relawan ini ya. Jadi relawan membuat petunjuk arah jalur evakuasi. Ini ya membentuk generasi berkarakter pemimpin Islami. Nah, ya mandiri, disiplin dan bertanggung jawab. Nih kalau berkarakter pemimpin Islami, orang tak sangai karakter pemimpin Islami itu. Ya ini mandiri, disiplin dan bertanggung jawab. Ayo yang menjadi relawan gawe tanda jalur ini. Monggo tanya aja, tanya. Ini masukin. Ini maju. Ada kendel. Komik Benceru. Nama kelas. Gak usah tanggal lahir. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Zahra Muzafar dari kelas 11 SMA. Pak ini mau tanya Pak, bagaimana kalau ada bencana alam dan posisi ini orangnya tuh berbadan besar dan susah Pak. Ini cara evakuasi itu bagaimana? Masuk. Berbadan besar cara evakuasinya. Pertanyaannya 1, masih bisa lari atau tidak? Punten. Jadi kalau kita membuat jalur evakuasi itu semua kita perhitungkan. Ya, yang pertama kemudahan. Ya, yang kedua itu apa? Lokasinya itu yang paling enak. Jadi kita jangan membuat jalur evakuasi muter-muter ya. Wong itu mau begitu ngaruh tiba sih. Nah, sehingga yang pertama memang dia harus evakuasi diri sendiri. Yang kedua dibantu dengan yang lain, tetapi diarahkan ke tempat yang paling mudah dijangkau sampai ke titik kumpul sementara. Jadi kalau di ilmunya, misalnya paling gampang contoh tsunami. Tsunami itu kita hitung. Jadi jalur kecil tidak kita lewati, jalur besar kita lewati. Mana yang cukup untuk lari, mana yang cukup motor, dan mana yang cukup ke mobil. Ya, itu aku pakai mobil ya, video ya. Nah, coba. Jadi jangan dilewatkan, dituntun, diarahkan, ditemani, jangan lewat yang dalam susah atau jalur jalur yang susah. Ya. Jadi contohnya ini jangan muter-muter lewat ini ya langsung. Ya, gitu. Dan dipandu, dikacani atau diseret-seret. Ya itu, jadi itu obesitas. Kecuali cacat. Kalau cacat, mohon maaf, difabel memang harus dibantu Mas. Jadi saya sampaikan tadi ini loh Mas. Nah ini loh. Barang siapa yang memberikan kemudahan membantu kepada orang yang susah, niscaya Allah akan membantu dengan usaha dunia dan akhirat itu. Lalu
Nah, jadi kacanya nunungi. Oh ini sudah disebut itu. Ya, ini siapa sih ngomong? Yang nabi. Nah, ini nabi. Nah, sesungguhnya, ditulungi mas. Ya, yang pertama diarahkan jangan di jalur yang susah atau sempit. Yang kedua, kalau memang susah orangnya dibantu. Ya, dibantu yaitu dipilihkan jalur yang mudah. Itu, oke? Oke. Cukup? Ada orang lagi kelas 11? Berarti SMA lagi. Oh, SMA mana? Oh, SMA. Ya. Oke, ya, saya lain monggo. Adik, tanya om. Saya tadi memori Indomaret lupa belanja doorframe, jadi saya coba belanja. Monggo silakan Bapak Ibu, boleh. Nah, itu tadi rencana cuma saya lewat Indomaret, River apa kamu? Bapak Ibu monggo, kalau seandainya mungkin ada yang perlu diperjelas. Jadi nanti simulasi ini kami itu membantu. Kenapa? Karena yang akan dievakuasi, yang akan disimulasi adalah murid-murid, siswa plus yang mandu adalah ibu guru. Jadi kami ngarahkan. Cek. Kalau terjadi sesuatu kita nggak di sini, belum mesti di sini dilarang, di sini mungkin dilarang. Oh, nah jadi nanti peran dari Bapak Ibu guru untuk menenangkan siswa, mengarahkan siswa ke jalur-jalur evakuasi sampai ke titik kumpul sementara sangat penting. Nah, tadi ada pertanyaan lagi, monggo. Ayo adik-adik. Yang ini kok wis ngantuk. Ayo, ada yang bertanya? Nah, yang membuat relawan membuat tanda, ayo lanjut. Nah ini rasa persis tulis wae tanda panah. Ini kan bagus. Besok ini tugasnya sekolah ini. Nah kita buat tanda panah tulis jalur evakuasi. Ya, jalur evakuasi. Ini gambar tangga tadi. Nah saya ingat karena saya bicara tangga. Kalau Anda di toko, mall dan lain-lain, ya makanya tadi saya tadi bilang bahwa kalau masuk ke sesuatu, ke bangunan atau gedung, yang dilihat adalah pertama ini tulisannya. Lalu evakuasi. Kemudian ada eskalator kuis, ono lift, masuk ke lift. Ya, mesti di tangga darurat atau tulisannya ini jalur evakuasi. Biasanya gorengan di belakang. Di mall itu di belakang dekat kamar mandi biasanya itu. Jadi kalau pertama jalan-jalan dulu, maksudnya sebelah. Ya, jadi ini apa namanya? Hampir semua orang pada saat terjadi bencana itu agak panik dan agak panik. Cerita lagi, saya itu pernah nang Bandung di lantai 8. Begitu naik, masuk kamar kecil, lindu. Nah, di situ saya kumpulan 250 orang ahli gempa se-Indonesia. Dia enggak lari semua kode baik. Tapi larinya kemana? Ke tangga. Jadi tidak masuk lift, lari ke tangga. Dari lari 8 lari lah ke lantai. Jadi itu semuanya ahli gempa yang rencanakan ya ngomong kuwi kedune. Tapi kan kita tahu batasan kemampuan manusia terhadap ciptaanmu. Jadi pakai gempa berarti sama kalian boleh, tapi sudah bisa keluar. Sudah bisa keluar kubur apa? Nah tinggal masuk nanti dibangunin Oke, ada pertanyaan? Ya tanda sudah, tanda nanti kita tanya bersama. Kalau tidak untuk materi sekian saya jelaskan nanti kira-kira kita simulasinya bagaimana. Jadi nanti menurut informasi tadi yang saya dapatkan kita dibagi 3 ruangan. Ruangan 1 ini
Di lantai 3 nanti ada satu kelompok, di belakang satu kelompok. Nah, nanti akan ada sirine. Sirine itu tanda gempa. Nanti ada sirine, ditiup gempa. Nah, nanti peran Bapak Ibu bagaimana? Peran Bapak Ibu pada saat mengajar menenangkan siswa untuk segera berlindung. Jadi ada dua, ya, yang satu, ya, yang dua kelas berlindung, yang satu nanti langsung keluar, ya, yang berlindung yang di sini, kemudian di lantai 3, yang belakang nanti langsung lari menuju ke titik kumpul sementara. Nanti seperti itu. Jadi di kira-kira sekitar sampai di setengah menit lah. Nanti kita lagi bahwa gempa sudah reda, sehingga yang berlindung tadi kalau menuju ke titik kumpul sementara. Sederhana. Jadi nanti ada sirine. Sirine kita ada untuk gempa. Nah, monggo silakan anak berteriak gempa, lindu, basa Jawa. Rapo sing kelingan basa Jawa ya basa kan. Lindu, Bapak Ibu guru minta anak-anak untuk tenang. Ya. Yang dua kelas ini sama kelas yang di lantai 3 berlindung semua di bawah meja, atau kalau nggak ketemu meja kursinya diangkat. Ya, taruh di atas kepala sambil jongkok. Yang ruang belakang segera keluar dari ruangan, kemudian sambil tasnya ditaruh di atas kepala. Yang tasnya ditaruh di atas kepala sambil keluar menuju ke titik kumpul. Kemudian sirine kedua menunjukkan bahwa gempa sudah reda. Nah, setelah gempa reda, yang di dalam ruangan keluar masih tetap membawa tas yang di atas kepala menuju ke titik kumpul sementara. Itu ya, nanti saya mohon ada dua orang relawan lagi nih. Satu tibo, atau tibo tenan. Nah, kadang-kadang ya, tibo luka-luka nanti diperban. Yang satu lagi kepleset nang tangga. Walaupun sudah reda, tapi kepleset. Nah, nanti patah tulang, nanti biar caranya nanti Bapak Ibu guru membantu, bukan membantu Bapak Ibu, istilahnya merawat, dibantu oleh teman-teman KSR. Ceritanya KSR WP itu sudah dekat sini. Ada gempa yuk, lalu meluncur sini, membantu menolong. Itu guys, mohon Bapak Ibu guru, tanda-tanda sudah belum? Tanda sudah oke? Nah, kalau tanda sudah nanti kita pasang, kemudian kita bagi 3. Monggo Bapak Ibu guru bagi 3 kelas ini, kelas di lantai 3 sama di kelas di belakang. Mungkin bisa dibagi atau memang dari monggo silakan. Ayo, nah dibagi dulu. Kemudian yang satu kelas membawa 2 jalur evakuasi, ya. Kemudian lantai 3 membawa ditambahi dengan tanda tangga, jalur evakuasi tangga. Kemudian nanti yang titik kumpul di sana ya, nanti kita pasangkan oleh Bapak Ibu guru. Monggo, ayo kita bagi yuk. Setelah zuhur. Sampai mana Bu? Sampai sini aja. Sampai ini, ya ini ya. Ini Putri sampai ini di bangunan di ruang belakang. Oke. Nah, kemudian belakangnya di atas, ya ini tetap berdepan. Oke ya. Itu dibuka Bu, itu yang gempa apa dibalik. Nah, gempa. Oh, wait. Ini. Tanda sudah. Nah, kalau tanda sudah, yang ini lantai 3 bawa 2 tanda sama tangga 1 ya. Yang ini membawa 2 jalur, 2 tanda panah 2. Yang ini juga 2 nanti. Disuek sih, yuk ditempel ayo. Yuk, itu mandiri disiplin yuk. 5 menit. 5 menit ya. Bencana itu tidak ada waktu ya, tidak ada. Nek bosok kasetnya di pause, diberhenti, sehingga harus ditipin. Yuk, kita 5 menit.
Nanti sambil dua tanda, yang dua tanda ditinggal dua. Yang titik kumpul sementara ditinggal. Titik kumpulnya ditinggal, nanti bapak itu yang nempel. Oke, Pak itu. Oke. Ya di sini tetap duduk ya. Tasnya mana tasnya? Tasnya ada buka. Nanti kita pakai bawa tas ya. Nah, jadi karena tasnya ada juga. Bu, izin ibu guru. Ayo. Nanti yang saya tunjuk ya. Saya tunjuk yang jatuh di tangga. Itu NOE. Nah, saya cilik baik udah apa sih gotong. Baik lo, nah tiba ya. Sampai tiba. Yuk kacanya dulu ya. 2 orang nolong ya. Tuh, tapi gantung ya. Tolong